stabilisasi tanah dengan bahan tambah fly ash dan bottom ash yang disusun oleh Cindy Sipayung, David Huta Barat, dan Rizky Maulana. Tahapan yang pertama adalah evaluasi tanah asli. Pada tahapan ini adalah sebelum stabilisasi, karakteristik tanah asli, plastisitas, dan kadar air tanah akan diukur untuk menilai kondisinya. Jika kondisi tanah yang buruk dapat menghambat proses stabilisasi tanah. Tahapan yang kedua adalah desain kombinasi stabilisasi. Pada tahapan ini, berdasarkan analisa tanah awal, dalam membuat campuran stabilisasi, digunakan data dari evaluasi tanah asli. Tanah asli harus mencakup nilai Provers. Tahapan yang ketiga adalah pembersihan lokasi dan persiapan. Tahapan ini melakukan pembersihan tempat yang akan distabilisasikan, harus dibersihkan dan disiapkan terlebih dahulu. Ini memungkinkan termasuk mengeluarkan vegetasi, bahan organik, dan debris lainnya dari area kerja yang menunjang hasil yang baik. Tahapan yang keempat adalah pencampuran bahan. Dalam tahapan ini adalah tahapan mencampur bahan yang memastikan bahwa bahan tambah didistribusikan secara merata agar mendapat hasil yang sempurna, dan pencampuran tanah asli dengan bahan tambah fly ash dan bottom ash harus menggunakan alat pencampuran yang sesuai dengan prosedur. Tahap yang kelima adalah pengaturan kadar air. Dalam tahapan ini adalah mengatur kadar air campuran stabilisasi harus sesuai dengan kondisi optimal. Pengaturan kadar air ini dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi air sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tahapan yang keenam adalah pemadatan. Dalam tahapan ini dilakukan pemadatan campuran stabilisasi menggunakan peralatan yang sesuai. Peralatan yang digunakan adalah saat pemadatan merupakan tandem roller. Pemadatan harus dilakukan secara bertahap agar pemadatan merata dan mendapat menghasilkan hasil yang maksimal. Tahapan yang ketujuh adalah pengeringan dan pengerasan. Pada tahapan ini, campuran stabilisasi mengalami proses pengeringan dan pengerasan. Proses ini dapat memerlukan waktu yang bervariasi tergantung pada kondisi cuaca dan properti bahan tambah yang digunakan. Biasanya perkiraan waktu pengeringan tanah adalah 2 hari atau lebih pada kondisi cuaca yang cerah. Tahapan yang ke-8 adalah uji kualitas. Dalam tahapan ini melakukan pengujian kualitas dilakukan secara teratur sebelum dan sesudah proses stabilisasi. Uji ini dapat mencakup uji kekuatan, sifat-sifat hidrolis, dan uji lainnya untuk memastikan bahwa tanah yang telah mencapai spesifikasi yang diinginkan. Alat yang digunakan pada uji kualitas tanah adalah soil pH meter. Tahap yang terakhir adalah pengelolaan lingkungan dan dokumentasi. Pada langkah ini adalah melakukan pengolahan lingkungan berguna untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan sekitar yang mungkin termasuk pengendalian debu, manajemen air, dan perlindungan terhadap kontaminasi lainnya, dan juga dokumentasi untuk mendokumentasikan semua langkah-langkah yang diambil selama proses pemasangan stabilisasi yang dilakukan.